Dunia bulu tangkis belakangan ini kembali dihebohkan oleh dinamika yang terjadi di tubuh sektor tunggal putra Malaysia, dan kali ini sorotan tajam mengarah langsung kepada bintang utama mereka, Lee Zijia. Setelah rentetan hasil yang jauh dari kata memuaskan di berbagai turnamen bergengsi BWF World Tour, sebuah kritik yang sangat pedas dan menohok meluncur bebas dari mulut legenda bulu tangkis negeri jiran, Roslin Hashim. Mantan pemain nomor 1 dunia itu tanpa ragu menyebut rentetan kekalahan yang dialami Zijia akhir-akhir ini sebagai sesuatu yang sangat memalukan. Namun bagian paling mengejutkan dari komentarnya bukanlah sekadar label memalukan tersebut, melainkan sebuah saran yang terdengar sangat menjatuhkan gengsi bagi seorang pemain berstatus elit. Lee Zijia diminta turun kasta dan bermain di turnamen level BWF Super 100 terlebih dahulu untuk membenahi dirinya. Bagi seorang atlet papan atas yang pernah berdiri di podium tertinggi turnamen tertua dunia, All England, dan selalu digadang-gadang sebagai penerus sah tahta sang legenda Lee Chong Wei, saran untuk bermain di turnamen kasta terendah jelas terasa seperti sebuah tamparan keras di wajah. Di atas kertas, semua orang tahu bahwa Lee Zijia adalah pemain dengan bakat dan talenta yang sangat luar biasa. Dia memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk seorang pemain tunggal, pergerakan lapangan yang eksplosif, dan salah satu pukulan smash silang paling mematikan di era bulu tangkis modern saat ini. Namun, kenyataan di lapangan hijau ternyata berbicara lain. Masalah utama Zijia belakangan ini bukanlah pada keterbatasan teknik atau penurunan fisik, melainkan masalah inkonsistensi yang sudah mencapai tahap sangat ekstrem. Terlalu sering para penggemar bulu tangkis melihatnya tersingkir secara prematur di babak pertama atau babak kedua pada turnamen level tinggi seperti Super 750 atau Super 1000. Parahnya lagi, kekalahan itu tak jarang datang dari para pemain yang peringkat dan kualitasnya secara matematis jauh berada di bawahnya. Kegagalan beruntun yang terus terjadi ini secara perlahan namun pasti mulai menggerogoti mental bertandingnya dan membuat pola permainannya kehilangan arah yang jelas. Jika kita mencoba menelaah lebih dalam dengan kepala dingin, komentar keras yang dilontarkan Roslin Hashim sebenarnya bukanlah sebuah hinaan murni untuk menjatuhkan mental, melainkan sebuah analisis tajam yang sengaja dibungkus dengan metode tough love atau cinta yang keras ala seorang senior kepada juniornya. Bermain di level turnamen Super 100 mungkin akan sangat melukai ego dan kebanggaan seorang Lee Zijia. Tetapi dari kacamata psikologi olahraga profesional, langkah mundur ini adalah obat yang paling pahit sekaligus paling manjur untuk menyembuhkan kondisinya saat ini. Turnamen Super 100 dalam kalender BWF biasanya hanya diisi oleh para pemain pelapis, atlet-atlet muda yang sedang merintis karir untuk naik ke level senior, atau para pemain berpengalaman yang sedang mencoba bangkit setelah didera cedera panjang. Tensi persaingan, tekanan publik dan sorotan media di turnamen kasta ini jauh lebih rendah dibandingkan saat seorang atlet harus tampil di bawah lampu sorot utama turnamen elit sekelas Indonesia Open atau China Open. Di ruang yang minim tekanan inilah letak strategi pemulihan mental yang sebenarnya dimaksudkan oleh Roslin Hashim. Lee Zijia saat ini sangat membutuhkan satu hal krusial yang sudah lama hilang dan lepas dari genggamannya, sensasi kemenangan itu sendiri. Rentetan kekalahan yang bertubi-tubi telah menghancurkan kepercayaan dirinya berkeping-keping, membuat setiap pukulan yang diayunkan terasa penuh keraguan dan setiap langkah kakinya terasa sangat berat menapak lapangan. Dengan menurunkan ego dan bermain di level Super 100, Lee Zijia memiliki peluang yang sangat besar untuk menyapu bersih kemenangan sejak babak awal hingga pada akhirnya meraih gelar juara. Rangkaian kemenangan ini bukan berorientasi pada seberapa besar hadiah uang atau poin peringkat yang didapatkan, melainkan tentang proses membangun kembali winning habit atau kebiasaan untuk menang. Ketika seorang atlet elit mulai terbiasa merasakan kemenangan lagi, seburuk apapun kualitas lawan yang dihadapinya, rasa percaya dirinya akan perlahan-lahan merangkak naik dan pulih. Otak dan ototnya
akan kembali memprogram memori yang sempat hilang tentang bagaimana rasanya memegang kendali pertandingan, mendikte arah shuttlecock, dan menutup game demi game dengan kepalan tangan penuh kebanggaan. Selain faktor mentalitas di dalam lapangan, akar masalah Zijia juga tidak bisa dilepaskan dari statusnya saat ini sebagai pemain independen atau profesional murni. Semenjak ia memutuskan secara kontroversial untuk keluar dari zona nyaman fasilitas Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, ia otomatis memikul seluruh beban dan jawab-jawab karirnya di atas pundaknya sendiri. Kebebasan mengatur diri sendiri ini pada kenyataannya berubah menjadi pisau bermata dua yang cukup menyiksa. Sebagai seorang atlet profesional, ia terikat secara hukum dan moral dengan berbagai kewajiban terhadap pihak sponsor. Beban sponsor inilah yang kerap mengharuskannya untuk terus tampil di berbagai turnamen elit demi menjaga nilai visibilitas nama dan merek dagang sponsor. Akibatnya, meski kondisi mental, fokus dan fisiknya sedang berada di titik nadir, ia seolah terpaksa untuk terus bertanding hadapi anak lawan-lawan tangguh di panggung besar. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan sistem pelatnas. Jika ia masih berstatus pemain nasional di bawah BAM, jajaran tim pelatih, manajer dan psikolog olahraga tentu akan mengambil langkah tegas untuk menariknya dari daftar turnamen, memaksanya untuk menepi sejenak, memulihkan mentalnya di ruang tertutup, dan meriset ulang seluruh program latihannya sebelum ia benar-benar siap dilepas kembali ke arena pertarungan. Pada kesimpulannya, seluruh pecinta bulu tangkis harus menyadari bahwa kritik pedas dan tajam dari Roslin Hashim adalah bentuk kepedulian yang mendalam terhadap kelangsungan masa depan tunggal putra Malaysia. Ini adalah sebuah peringatan keras bagi seluruh atlet bahwa bakat alami sebesar apapun akan menjadi sangat sia-sia jika tidak dibarengi dengan fondasi ketahanan mental yang sekuat baja. Lee Zijia kini benar-benar berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial dalam perjalanan karirnya. Ia dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah ia akan membiarkan gengsi dan egonya terus-menerus terluka oleh rentetan kekalahan menyakitkan di turnamen kasta atas, ataukah ia mau menelan ludah, membuang gengsinya jauh-jauh, dan dengan rendah hati bersedia untuk memulai semuanya dari bawah? Bermain dan mencari gelar di turnamen level Super 100 sama sekali bukanlah sebuah akhir dari dunia bagi atlet sekelasnya. Justru hal tersebut bisa menjadi sebuah langkah mundur sementara yang sangat strategis dan paling ia butuhkan saat ini, demi bisa mengambil ancang-ancang lompatan yang jauh lebih besar dan tinggi di masa depan. Arena bulu tangkis dunia tentu masih sangat merindukan raungan kemenangan Sang Naga. Tetapi untuk bisa kembali mengaum dengan garang, terkadang Sang Naga harus menepi, merendah dan menyembuhkan luka-lukanya dalam keheningan total sebelum siap kembali menaklukkan dunia.